Lo lebih nyiksa ditolak donor atau ditolak yang itu tuh? Yang itu Doi yang atau doi? Doi. Lebih sakit mana sih? Aduh, aku juga belum pernah ditolak doi soalnya. Dua-duanya. Ya banyak belajar juga sih. Maksudnya mungkin kalau bukan di masa pandemi ya kita nggak tahu caranya bikin hand sanitizer gimana. Sebenarnya bikin gue tambah belagu sih, gue cuman baru donor 5 kali kayaknya. Tapi selama 5 kali itu gue nggak pernah ditolak. Mardiku kalau ngajar gak pernah nerima honor. Selamat datang orang belagu yang katanya gak pernah gagal donor. Nggak apa-apa lah. Pantun gue nyesek gak sih buat lu? Apa? Pantun gue nyesek gak buat lu? Enggak lah, bangga dong nggak pernah ditolak donor. Bener, berarti kata-kata belagu itu memang pas banget buat lu ya. Tapi sahabat PMI mungkin juga penasaran. Saya sendiri pun host yang sudah berapa abad ya di podcast ini, saya belum kenal sampean ini. Lu bisa kenalin gak ke kamera nama lu siapa? Terserah ukuran sepatu atau apa, terserah lu kenalin deh ke sahabat PMI. Yang perlu disampaikan apa aja? Status Terserah. mungkin? Jualan gue. Ya, Oke lah, monggo lah. Kenalan dulu ya. Ya. Namaku Maya Angela Pusparatna. Maya Angel Pusparatna. Dipanggil? Terserah sih, boleh mau Maya Angel Puspa Ratna boleh. Yang lain itu juga boleh? Ya jangan dong, kan namaku cuma ini tuh. Padahal Oke. udah 4 loh, masih mau nambah juga. Oke, aku panggil Maya aja ya. Iya boleh. Oke ya, oke. Terus apa? Ya terserah lu. Ini podcast lu kok. Besok ganti hostnya aku ya. Boleh lah ya. Jangan kan besok, nanti aja lah ya setelah selesai ini ya. Maya. Sekarang aku itu kegiatannya sebenarnya masih dalam status sebagai koas. Sebagai koas. Iya, dokter muda, tapi ya udah nganggur-nganggur aja sih. Karena belum bisa ikut ujian tapi sudah selesai semua stas. Oke ya, anggap aja belum bisa ikut ujian bukan karena faktor kepandaian ya, tapi karena situasinya sedang tidak memungkinkan ya untuk banyak beraktivitas. Baik banget kan gua kan mencoba untuk meredam apa yang menjadi kekurangan lu. Oke, Maya, mohon maaf biar deket, saya gak panggil dokter dulu ya. Emang belum kok. Makanya saya panggil Maya aja ya. Tapi bentar lagi insya Allah nama dokter itu akan melekat di lu ya. Amin. Mai, tadi kan di awal saya dikasih tahu sama humasnya nih Mas Dedi nih bahwa bidang tamu podcast sore ini lumayan belagu banget Mas. Katanya selama dia datang ke PMI kemudian donor darah, gak pernah ada sejarah dalam hidupnya donor itu ditolak. Donor ditolak itu hanya mitos. Lu bisa ceritain gak sebelagu itu sih lu? Sebenarnya bikin gue tambah belagu sih, gue cuman baru donor 5 kali kayaknya. Tapi selama 5 kali itu gue gak pernah ditolak. Baru 5 kali Iya. tapi gak pernah ditolak ya. Berarti secara persentase 100% tuh ya. Iya dong, tetap persentase gue paling tinggi kan. Iya. 100. Tapi lu rutin gak donornya? Rutin, dulu sih nggak rutin, cuman pas akhir-akhir ini karena sangat menganggur sekali, jadi rutin 2 bulan sekali. Wow, keren. Udah cakep lu, rajin donor juga ya. Iya dong. Oke, Mai. Lu 5 kali donor dan gak pernah ditolak. Bagi gua sih, kan kita beda, gua laki-laki. Kalau gua gak pernah ditolak donor itu wajar lah ya, karena gua laki-laki. Tapi bagi seorang Maya yang notabene-nya perempuan, gak pernah ditolak donor, bagiku luar biasa sih. Lu bisa ceritain gak? Apa lu punya trik-trik khusus yang bisa lo share ke sahabat PMI? Kenapa sampai sebegitunya lu gak pernah ditolak donor? Tapi balik lagi ya, gue baru 5 kali nih donor. Anggap aja lah 5 kali itu bagi sebagian orang udah luar biasa loh. Ada yang nyoba 10 kali gak pernah diterima. Lu 5 kali nyoba semuanya lolos. Sebenarnya kan syarat-syarat donor itu kan ada ya sendiri. Dari berat badan ya bisa dilihat sendiri ya. Gak mungkin dong gue ditolak. Saya gak bilang lu gemuk tapi lu sehat ya? Iya sehat alhamdulillah. Terus kalau dari mungkin faktor-faktor lain kayak tekanan darah, HB yang sering banget bikin orang-orang mau donor itu ditolak. Itu sih sebenarnya dari paling banyak dari pola makan sama pola aktivitas tuh. Kalau makan ya jelas teratur makanku. 3 kali juga? Iya. Normal berarti ya? Iya. Makan itu yang memang yang harus bergizi ya. Sama banyak zat besinya kayak misalnya daging, mungkin hati. Makan hati tuh. Lo sering makan hati?
Karena gue sering makan hati jadi gue nggak pernah ditolak tuh kan. Nah ini teman-teman, Nggak apa-apa satu tuh. tips bagus nih ya, makan hati ya. And then Terus kalau misalnya kan ada ya orang-orang yang mungkin vegetarian ya, atau nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ayam, itu misalnya bisa juga loh diganti jadi sayur-sayuran yang warna hijau, misalnya kayak bayam, kangkung gitu-gitu, sama bisa ditambah dengan makan makanan yang dia mengandung vitamin C, karena kok gue jadi kuliah ya? lo nggak apa-apa, gue udah tahu lo bakal ngomong banyak nanti di sini, udah ketahuan kan. Jadi vitamin C itu ternyata, bukan ternyata sih, emang ilmunya itu Iya emang teorinya gitu. dia membantu penyerapan zat besi. Oh berarti ada ini ya, connect ya antara konsumsi zat besi kemudian vitamin C. Kadang kalau orang hanya konsumsi zat besi tanpa diimbangi vitamin C, sok ya nggak terserap ya zat besinya ya. Mungkin penyerapannya yang kurang baik, makanya ditambah dari vitamin C itu. Tapi karena ada yang membantu penyerapan nih, ada juga yang dia menghambat penyerapan. Oh ada lagi. Ada. Misalnya kayak teh itu dia mengandung kandungan namanya tanin kalau nggak salah. Itu dia malah menghambat penyerapan zat besi. Makanya kalau orang-orang yang tertolak donor kan biasanya disuruh seminggu lagi ya datang, tapi jangan minum teh, banyak makan daging, kayak gitu-gitu. Berarti salah satu hal yang gue dapat dari informasi lu adalah bahwasanya untuk bisa donor nggak perlu mahal dong. Iya betul. Wow. Ini salah satu tips di selama ini kan juga teman-teman yang donor darah kemudian ditolak. Memang bener sih kata lu, mayoritas faktor HB, terutama buat cewek-cewek nih. Iya. Karena apa ya? Kadang kan setahu kita bagi yang ditolak donor kan edukasinya adalah sering banyak makan sayur, kemudian konsumsi zat besi. Tapi saya sendiri pribadi memang tidak banyak tahu sih bahwasanya ada faktor vitamin C yang bisa mempercepat ataupun membantu proses penyerapan zat besinya. Lu pinter juga ya ternyata ya. Iya kan tadi faktor terlambat ujiannya bukan karena kepandaian. Kurang aja. Bener. Setelah label belagu kalau nanti bisa diedit ini tak kasih thumbnail belagu banget sih lu ya. Taruh di sini ya. Oke, tapi lo keren. Berarti dari apa yang lo ungkapin, gue nggak ragu kalau lo memang bakal calon dokter. Wih, amin. Ya, secara kemampuan lo nggak beda jauh dengan gue. Oke, Mai, ini keren informasi yang lo beberin ke sahabat PMI dan teman-teman yang mungkin nonton podcast ini bahwasanya ternyata cukup mudah untuk bisa diterima donor darah. Tapi jujur, lo sebagai calon dokter nih ya, saya nggak bilang dokter karena belum. Faktor psikologis ngaruh nggak sih? Selama ini kan juga banyak orang yang sudah berusaha makan makanan yang mengandung zat besi, kemudian juga sudah mengurangi konsumsi teh. Tapi kadang ada orang yang, wah firasat saya nggak enak nih mas, nggak bakal diterima deh. Kemudian dia benar-benar nggak diterima. Ada nggak secara psikologis walaupun besar atau kecil ngaruh ke diterima atau tolaknya pada waktu didonor? Kalau dari faktor-faktor diterima enggaknya tadi itu kan ada yang faktor tekanan darah juga kan. Oh, Maksudnya secara tanda vital kita kan juga diperiksa ya tekanan darah, heart rate, banyak sekali pendonor tuh yang disuruh. Heart rate tahu nggak teman-teman? Oh iya sorry. Apa itu? Denyut nadi. Denyut nadi. Iya. Gue jelasin ya. Sok pinter juga gue. Ya itu kadang kan masih kalau ketinggian atau terlalu rendah itu kan suka disuruh tunggu dulu atau masih tetap dilarang untuk donor. Itu juga sebenarnya memang ada faktor psikologis yang bisa mempengaruhi dari tekanan darah dan denyut nadi itu sendiri kan. Misalnya dia aduh baru pertama kali donor nih terus deg-degan, jarumnya gede nggak ya gitu kan. Terus, betul. Ya otomatis dia jadi deg-degan, terus denyut nadinya jadi meningkat. Tetap deg-degan jadi nggak turun-turun, akhirnya ya untuk hari itu dibatalkan dulu. Oke, berarti secara psikologi juga sedikit banyak berpengaruh ya, tentu impactnya ke vital sign ya, lebih ke tekanan darah maupun tekanan nadi. Nah ini Mai, kalau terkait dengan donor darah ini sebenarnya kalau tanya si humas kita itu biasanya yang sering dikomplainin sama teman-teman donor itu ketika datang ditolak, datang ditolak, gara-gara HB kak, gara-gara ini kak, ini terkait dengan momentum atau waktu. Lu kan ada masa di mana lu harus nggak boleh donor, ya inisialnya adalah menstruasi. Nah, ada nggak sebagai seorang perempuan kan kita udah bisa tuh ngatur ataupun bisa memperkirakan jadwal kita men adalah di rentang tanggal sekian sampai sekian.
waktu terbaik bagi perempuan kalau kita kaitkan antara waktu mens dengan donor darah itu ada nggak? Apakah sebaiknya setelah pasca mens beberapa hari atau mendekati mens atau di tengah-tengahnya nih? Iya. Ada nggak? Ada sih. Kalau menstruasi itu kan memang HB itu sering berkurang karena memang darah yang keluar juga kan. Betul. Jadi memang dulu tuh disarankan untuk perempuan yang mau donor darah itu sebaiknya paling tidak 1 minggu setelah menstruasi terakhir. Oh, 1 minggu pasca haid terakhir ya? Iya. Setelah hari terakhir 1 minggu sebenarnya bisa sih. Maksudnya sekarang itu memang dibolehkan untuk datang, tapi tetap dicek dulu HB-nya kan. Tapi memang biasanya akhirnya juga tetap kurang karena memang belum waktunya gitu, karena belum ada, mungkin ya bahasa gampangnya belum ada darah baru kali ya. Yes. Berarti kalau bisa gue simpulin lebih aman kita ambil spelling waktunya agak panjang dari haid terakhirnya ya. Itu berarti tapi sayangnya gue nggak pernah haid sih, jadi gue suka-suka gue dong mau donor apa, dan kalau lu cuma 5 ya saya juga lebih banyak lah. Tapi emang saya juga pernah ditolak. Emang berapa kali sih udah? Ditolaknya maksudnya? Nah ini yang nggak saya hafal, saking sedikitnya saya nggak hafal. Kalau diterimanya karena saking banyaknya saya malah ingat. Oh gitu? Iya, udah 30-an lebih. Oh, ditolak siapa ini? Ini ngobrolin apa sih? Ditolak donor ya. Ditolak donor, tapi kalau misalnya gue kasih lo rapid question atau pertanyaan cepat, lo lebih nyiksa ditolak donor atau ditolak yang itu tuh? Yang itu doi atau doi? Lebih sakit mana sih? Aduh, aku juga belum pernah ditolak doi soalnya. Dua-duanya. Wow, makin belagu kuadrat lo ya kalau ya. Gak pernah. Berarti lo belum pernah ngerasain ditolak donor dan ditolak doi ya. Jadi nggak bisa mengilustrasikan bagaimana menderitanya ya. Berarti pernah ya, kok tahu banget kayaknya menderitanya. Gue ngerti ini bukan karena pengalaman, tapi karena memang pengetahuanku cukup banyak di bidang itu ya. Ilmu itu kan tidak harus selalu belajar dari pengalaman. Tapi ada beberapa ilmu yang kita bisa pelajari dengan ilmu pengetahuan. Gue gini-gini juga pinter. Emang lo doang yang pinter? Oke, Mai. Dulu kayaknya kalau nggak salah, lo pernah kurang lebih 2 minggu ya melaksanakan aktivitas di PMI. Karena kan buat sahabat PMI yang belum paham ya, bahwasanya teman-teman calon dokter di Fakultas Kedokteran UNS ini ada program stase di PMI kurang lebih 2 minggu. Iya. Lu kemarin juga di PMI 2 minggu kan? Iya, 2 minggu. Tapi lu datang di PMI itu pas masa pandemi atau sebelum masa pandemi? Itu aku angkatan pertama yang masuk di masa pandemi. Aku mau bilang wow atau kasihan. Kasihan ya. Lo boleh cerita nggak kenapa lo kasihan? Ya sebenarnya dulu tuh dari senior ya itu cerita kalau di PMI itu asik loh, ada susur kampung, nanti kita ya pokoknya ngeliat foto-foto mereka kan keren ya, pakai apa itu namanya? Pakai rompi. Iya, rompi yang merah-merah itu kan. Terus susur kampung kemana, terus juga ada kegiatan di Gria PMI kan. Terus dulu juga sempat ada senior yang cerita latihan apa itu yang manjat-manjat. Ya kayak vertical rescue. Iya. Kok gue nggak tahu namanya ya. Ada sisi bodohnya juga terlalu ya. Akhirnya ketemu juga sisi bodohnya dia. Tidak ada yang sempurna manusia. Betul, itu. Betul, karena kesempurnaan itu kan kadang berproses ya. Kok kita jadi deket banget sih ya. Apalagi? Iya itu sih, terus ternyata waktu masuk kegiatan itu nggak ada semua. Lebih banyak fokus ke sebenarnya ya? Fakultas sih menyarankan kita stay di gedung PMI ini aja, nggak boleh keluar ke Gria pun nggak boleh. Terus apalagi susur kampung, ya udah. Karena memang nggak mau ambil resiko ya. Iya. Nyesel gak sih sebenarnya kalau lo boleh jujur? Lo harus dapat jatah stase di masa-masa pandemi seperti ini. Sebenarnya ya banyak belajar juga sih, maksudnya mungkin kalau bukan di masa pandemi ya kita nggak tahu caranya bikin hand sanitizer gimana. Berarti secara nggak langsung aktivitas yang lo jalani pada saat stase di PMI di masa pandemi ini kan lebih banyak ke upaya-upaya apa ya, preventif, promotif, dan upaya rehabilitatif lah untuk teman-teman ataupun masyarakat yang
terdampak pandemi ya, lu bikin hand sanitizer. Itu kan di pelajaran kuliah lu nggak ada kayaknya. Nggak ada, makanya itu. Terima kasih PMI. Terima kasih PMI. Iya, berarti kan ada hikmahnya. Lo boleh cerita juga dong sama teman-teman lo. Lo boleh deh susur kampung, lo boleh ke geria, lo boleh ikut vertical rescue. Gue juga gak kalah keren. Gue bikin hand sanitizer. Tapi itu kan juga merupakan, kita nggak bisa salahin masa pandemi ini ya, walaupun mungkin apa yang kita dapatkan tidak sama dengan senior lo. Tapi kalau boleh jujur, apa yang lo paling rinduin ketika stase di PMI pada saat apa ya yang lo nggak dapetin di masa pandemi? Dari susur kampung, kemudian geria, latihan-latihan, itu apa yang paling membuat lo jujur agak menyesal kenapa gue nggak dapat momen seperti itu? Gimana tuh maksudnya? Misalnya kan ada susur kampung tuh, ada di geria, ada latihan-latihan, lo kan nggak dapet. Yang menurut lo paling lo seselin itu yang mana? Dari beberapa aktivitas yang nggak lo dapetin? Oh, mungkin ini ya, susur kampung ya. Karena itu memang ceritanya paling seru sih dari teman-teman yang lain. Cuman ya kalau aku kan dulu sebelum stase yang ngebayanginnya susur kampung tuh ya kita masuk-masuk gitu kan, ngeliat-ngeliat banyak apa ya, sebutannya mungkin warga ya, bukan pasiennya, warga-warga yang sebenarnya butuh fasilitas kesehatan, tapi karena mungkin keterbatasan jadi nggak bisa ketemu sama kita di rumah sakit gitu. Tapi ternyata setelah kesana tuh pasti mereka banyak cerita yang ya biasanya kan orang-orang tua ya di sana, jadi biasanya orang tua tuh memang sering banyak cerita, sering banyak, maksudnya sama kita tuh jadi apa ya, nganggep mungkin cucu sendiri gitu, kadang dicurhatin apa, cuman ya memang ya serunya di situ karena rame-rame terus jalan keluar juga kan kita di sini aja di gedung ini aja kemarin itu. Iya. Ada tisu nggak sih, Det? Jadi ya. Tapi bener sih, gue ceritain aja lah. Kalau di podcast ini kan nggak selamanya gue tanya lu, tapi gue boleh lah sekali-kali cerita sama lu. Memang keren sih kalau gue boleh cerita sama lu terkait dengan aktivitas sur kampung, di mana pengalaman senior lu yang pernah kita wawancari adalah sebagai seorang dokter tuh kadang yang nggak pernah kita dapatin itu adalah pelajaran tentang hati, tentang rasa. Di mana kan kalau kita bertemu dengan orang langsung, bukan di rumah sakit, tapi langsung di rumahnya, kemudian ketemu langsung dengan aktivitasnya, ketemu langsung dengan keadaan sosial ekonominya, itu kita baru bisa ngerasain kalau kita itu gak hanya makhluk biologis, tapi makhluk biopsikososio-spiritual. Keren gak? Jadi bener-bener kita kan bisa ngerasain kan bedanya ngerawat orang sakit itu dengan hati dan tidak. Nah banyak teman-teman lu yang bilang, di momen inilah dimana rasa gue seorang dokter yang melayani mereka dengan hati itu dapat banget di situ. Iya, betul. Tapi gue janji lah kalau misalnya lo memang pengen dapat momen itu, gue nanti usahain lah di setelah masa pandemi ini, kalau misalnya lo masih nganggur atau lo udah sibuk apapun, kita kabarin lah, Mai, yuk datang ke sini, kita ikut siap. Ya. Supaya lo nggak nyesel amat lah ya, supaya apa yang teman-teman lo dapetin, biar lo juga dapet dapet juga gitu ya. Iya, nanti kalau latihan vertical rescue kita sering juga kalau latihan dari lantai 4 itu bisa. Kalau ke geria juga bisa. Kalau kamu rindu dengan geria, di depanmu ini ada alumni geria PMI loh. Sempat jadi alumni ya? Oh iya. Berapa lama di sana? Tapi saya kan akselerasi, dia cepat. Dia cepat. Saya minum obatnya rajin sih ya. Jadi kalau yang lain minumnya 3 kali sehari, saya 3 kali plus. Ya, plus. Nggak overdosis itu? Oh enggak, saya ini sudah punya anti racun yang memang saya produksi sendiri ya. Tuh kan tahu kan kalau aku waham jadi. Ternyata terlihat ya gambaran. Makanya semakin memperjelas lu kan. Iya. Bapak gue gak sehat-sehat amat sama kayak lu. Nah, ini sama kayak aku. Mai, tentu kan asik banget sih ngobrol sama lu. Lu banyak informasi, lu juga apa ya, banyak ilmu yang bisa lu share ke sahabat PMI maupun teman-teman yang nonton podcast ini. Ada nggak 1-2 hal yang pengen lu sampein, lu yang notabene-nya insya Allah tidak lama lagi akan melekat nama dokter? Ya, itu bukan hanya nama lo ya, itu profesi, kemudian hati dan sebagainya itu melekat di lu. Ada nggak pesan buat masyarakat kaitannya masalah bagaimana memotivasi orang supaya mereka apa ya, meskipun lo belagu tapi saya rasa ada ilmu menarik yang bisa lo share ke masyarakat supaya mereka tetap bisa donor darah, dan mungkin lo kan juga seorang dokter, bagaimana pentingnya kita bisa menolong seseorang dengan hati. Nah, iya. Tuh.
Iya, jadi memang untuk menolong orang itu sebenarnya nggak perlu hal-hal yang berat-berat banget ya. Dengan donor darah aja tuh kita udah menolong orang loh gitu loh. Walaupun sekali ngambil cuman 1 kantong tapi itu sangat berharga gitu kan. Sebenarnya sebelumnya gue punya pengalaman nih. Dulu waktu gue stase di RSDM. Ini boleh nyebut nama rumah sakitnya? Boleh. Kirain nggak boleh, boleh. nggak apa-apa. Oh, iya. Nanti kalau nggak boleh ya nanti di skip lah ya. Tapi nggak apa-apa, aman Ya, kok. jadi waktu itu gue pernah dapat stase. Kebetulan biasanya koas-koas tuh nggak ada yang ikut operasi sewaktu jaga malam. Kebetulan di stase aku itu kekurangan orang, residennya itu kekurangan orang. Pas di Akhirnya bedah berarti ya. bukan, aku waktu itu anestesi. Oke. Aku akhirnya ditarik ke atas ke IBS, ke instalasi bedah sentral. Kamar operasi lah ya, biar Iya, bahasanya. aku ditarik ke mudah. atas. Sebenarnya sih tugasnya koas cuma lari-larian sih, tapi tetap ada ilmunya juga. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya cuma satu perempuan, dia mau melahirkan tapi ada komplikasi yang benar-benar berat buat ibunya itu. Sampai yang kita takutkan itu waktu itu perdarahan yang cukup banyak. Dan itu benar-benar residennya itu bolak-balik PMI untuk ngambilin darahnya itu satu box itu. Jadi kalau nggak salah udah ada 3 box. Jadi memang perdarahannya itu banyak banget, sampai 3 kali total darah ibunya. Jadi bayangin aja misalnya darah ibunya 3.000 ya, 5-6 liter lah ya. 3.000 mililiter ya, Yes. dalam satu tubuh. Satu tubuh. Tapi kehilangannya itu sampai 9.000 gitu. Wow. Nah, otomatis kan butuh kantong darah yang banyak. Itu untuk 1 orang aja, belum nanti pasien-pasien lain di rumah sakit lain. Jadi memang dengan donor darah pun kita bisa menolong banyak orang sebenarnya. Tuh. Dan kalau untuk tetap, maksudnya aku ingin mengajak orang-orang untuk tetap donor darah. Misalnya kayak takut karena ini lagi pandemi kan nggak boleh keluar, terus banyak keramaian. Sebenarnya di PMI ya udah melakukan protokol kesehatan dengan ketat ya, karena petugasnya juga pakai pengaman yang cukup ketat juga menurutku. Terus pas masuk pun juga kita benar-benar dicek suhunya, terus juga physical distancing tetap dijalankan di sini gitu. Kemarin aku donor terakhir tuh baru kemarin aja, terus aku merasakan itu. Wah, Masih ada bekasnya. jangan, gue percaya. Oke, Ya, gitu. luar biasa Mai. Jadi memang bener sih, kalau sekedar cerita aja, kalau saya juga share informasi edukasi ke masyarakat bahwasanya orang yang sakit butuh darah itu bukan orang yang sakit dalam tanda kutip sakitnya biasa-biasa aja. Setuju nggak Mai? Iya. Gak mungkin kan dia cuma sakit flu kemudian masuk angin dan sampai butuh darah. Pasti kondisinya yang memang salah satu resiko terberatnya kalau ada orang yang sakit butuh darah kemudian nggak dapat darah, saya nggak berlebihan kalau resiko terberatnya adalah kematian. Iya betul. Bukan hanya perdarahan ya, mungkin karena kekurangan HB, kemudian misalnya trombositnya drop dan sebagainya. Jadi memang banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbagi, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Tadi Maya juga sudah menyampaikan donor darah menjadi solusi alternatif yang real untuk kita bisa menolong sama. Donor darah juga kan nggak butuh usaha terlalu lebih kan, kita cuma tinggal rebahan aja gitu. Berarti cocok buat kaum rebahan juga ya Maya? Iya, kaum rebahan cuma pindah tempat rebahan aja sih. Luar biasa. Kayaknya waktu kita udah masih cukup ada. Wah 3 menit doang, padahal gue mau ngomong sama Maya ini cukup banyak. Tapi kalau saya kan juga sebetulnya punya pengalaman 11-12, walaupun ya saya juga pernah di rumah sakit juga kayak gini. Iya. Pintar-pintar gini saya juga pernah di rumah sakit. Tentu iya pintar-pintar gini juga pernah di rumah sakit. Tentu kita sama-sama orang yang bergerak dalam hal pelayanan ke masyarakat ya. Mungkin tempatnya besok beda, lu di mana, gue di mana. Untuk menolong orang itu lu juga pasti udah ngerasain ya, kalau diri kita nolong orang, suatu saat pasti akan ada momen di mana kita bakal mudah dibantu sama orang. Lo percaya hal itu nggak, Mah? Iya, percaya. Percaya banget ya. Jadi buat teman-teman ini bukti nyata bahwasanya gue berlebihan nggak sih kalau gue bilang menolong orang itu sebagai investasi? Enggak sih. Ya memang seperti itu. Kadang kita nggak tahu aja tiba-tiba ada aja yang bantu. Kadang kita juga nggak inget kan. Dulu pernah nolongin siapa ya? Kok bisa dibantu nih sekarang gitu. Gue baru jujur buat teman-teman, gue sama Maya ketemu baru hari ini. Bohong. Aku inget gue baru ketemu hari ini. Lo boleh ketemu. Parah. Lu kan bilang
Aku pernah ketemu Mas Barli, tapi kan gue baru ketemu lo hari ini. Parah banget. Dulu pas Aku mungkin dilupakan. dia ketemu sama aku mungkin pas bikin hand sanitizer ya, bikin cairan untuk cuci tangan atau cairan untuk membunuh kuman di PMI. Tapi dia kan waktu itu nggak sebelagu sekarang. Oh iya. Tapi gak apa-apa lah, gue nyaman ketemu lo ya. Nyaman ya, iya, nyaman iya. ketemu dalam hal konteks yang positif ya. Jangan diedit lo, Dad. Nanti lo bikin gue nyaman. Bisa berabe nih podcast ya. Baik, Mai, terima kasih banget. Terima kasih juga sudah diundang. Jangan kapok, kalau misalnya ada tema-tema lain lo bakal gue undang. Oh, bukan aku jadi hostnya. Tadi perjanjiannya gitu kan? Oke. Fasilitasi, Dad. Suatu saat dia bakal jadi host. Banyak hal yang bisa lo ungkap dari gue ya. Gue nunggu kesempatan itu di mana gue datang sebagai narasumber. Oke, mau ditutup dengan apa podcast ini? Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya saya akan tutup dengan pantun. Baik, makan durian sambil dibelah. Orang keren mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.